Happy Sunday Kenisa. Bahwa selalu ada kebaikan Tuhan di dalam setiap waktu dalam hidup kita. Dan mari pagi hari ini dengan segenap hati kita, mari puji dan sembah Dia. Haleluya. Dengan hati bersyukur, dengan hati bersyukur, masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorak bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Bersyukur, masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Oh, kasih setianya, kasih setiamu tak pernah berubah. Oh, kasih setiamu tak pernah berubah. For your mercy never failed me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God.
I love your voice. You have led me through the fire, and in darkest night, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. Oh, I will sing in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause your goodness is running after me. Your goodness is running after me. When my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. Ini waktunya untuk kita memberikan persembahan. Mari kita persiapkan persembahan kita. Namun sebelumnya saya ingin membacakan satu ayat dari 2 Timotius 3 ayat 17 dikatakan, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Perbuatan baik salah satunya seperti yang ingin kita lakukan sekarang itu memberi. Dan firman Tuhan katakan Tuhan memperlengkapi kita dalam hal memberi. Jadi kalau misalnya kita sering dan masih sering bilang, gak ada yang bisa saya kasih, saya gak punya apa-apa dan lain sebagainya. Bahkan senyuman kita aja sudah bisa memberkati orang. Bahkan perkataan kita yang membangun orang itu adalah pemberian juga. Itu yang ingin saya sampaikan buat kita semua. Jadi garis bawah itu Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan yang memperlengkapi kita untuk setiap perbuatan baik. Dalam hal ini adalah memberi. Maka dari itu saat ini beri dengan sukacita, beri dengan ucapan syukur karena Tuhan sudah terlebih dahulu melimpahkan kita dengan berkat-Nya yang luar biasa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami syukuri setiap waktu dalam hidup kami Tuhan, hari lepas hari terus kami lewati dan kami sungguh melihat kebaikan Tuhan. Engkau Tuhan yang selalu tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah melupakan kami, bahkan kami yang sering Tuhan pakai akal pikiran kami yang sering jalani hidup kami dengan apa yang kami mau aja Tuhan. Tapi waktu benar-benar Engkau yang menegur kami dengan kasih-Mu dan membuat kami kembali sadar bahwa Tuhan sama sekali gak pernah meninggalkan kami. Engkau di dalam kami, kasih setiamu nyata Tuhan. Maka dari itu Tuhan, dalam memberikan persembahan saat ini Tuhan, kami mau maknai bahwa ya Tuhan juga yang sudah memperlengkapi kami dengan semua yang baik. Dan biarlah hidup kami selalu melakukan perbuatan baik. Dan Engkaulah contoh dan teladannya Tuhan. Kami mau melihat Engkau saja Tuhan Yesus. Berkati setiap persembahan yang diberikan pada hari ini Tuhan. Kiranya dipakai untuk pekerjaan Tuhan lewat gereja-Mu ini Tuhan. Engkau yang pakai Tuhan. Engkau yang perlengkapi kami juga Tuhan. Engkau yang pakai lewat Kenisah. Banyak orang diberkati dan semakin mencintai Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara bisa mentransfer di nomor rekening di bawah ini. Sekali lagi saya katakan beri dengan sukacita dan Tuhan Yesus memberkati. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good.
with every breath that I am able. Oh, I will sing of the goodness of God. All my life, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Shalom. Tibalah saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, tibalah saatnya kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Anugerahkanlah kami kasih kemurahan-Mu, sehingga keterbatasan kami tidak menjadi penghalang untuk ketidakterbatasan Engkau ya Tuhan, menyingkapkan kebenaran-kebenaran firman-Mu yang memiliki nilai kekekalan. Dan pendekatan kami kepada firman-Mu, supaya kami diajar, ditunjukkan kesalahan kami, diperbaiki kelakuan kami, dan dididik kami dalam kebenaran. Dengan kami mendekati firman-Mu, bukan sekedar memperkaya pengetahuan, tetapi supaya kami taati, dan kami taati. Untuk itu Roh Kudus berotoritas dalam pemberitaan firman Tuhan. Lembutkan hati kami. Sebab dalam nama Yesus kami memohon semua ini. Haleluya. Amin. Tema kita hari ini ialah tentang berakar, rooted, berakar. Terambil dari Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Saya bacakan buat saudara. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tahu persis fungsi utama akar adalah untuk menyerap air, makanan, nutrisi, supaya melalui akar itu, dalam konteks tumbuh-tumbuhan, dia bertumbuh, dia bertahan menahan goncangan angin, dan puncaknya adalah supaya berbuah. Saudara yang kekasih, berarti berakar ini sangat amat penting sekali. Melalui kebenaran firman Tuhan, berakar itu harus, bukan sebaiknya, harus. Supaya kita mendekati firman Tuhan, yang utama itu jadi utama. Yang gak utama gak usah utamakan. Yang gak harus gak usah utamakan. Jangan ragu Tuhan menyembuhkan. Tapi sakit sembuh gak harus. Jangan dekati Tuhan supaya kaya. Karena ikut Tuhan gak harus kaya. Walaupun gak boleh jadi peminta-minta. Gak harus kaya. Jangan ikut Tuhan itu menjadi hamba Tuhan terkenal. Bukan, itu nggak harus.
berakar harus. Nah, ini bobot tema kita. Menunjukkan tema ini sangat penting sekali di dalam konteks kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kita tahu fungsi akar, yaitu untuk menyerap makanan nutrisi supaya tumbuhan bisa bertumbuh, kemudian bisa kokoh, tidak gampang tumbang, bertahan, dan terakhir berbuah. Berarti kalau kita tidak berakar, dalam konteks ilustrasi tumbuh-tumbuhan tadi, kita kalau nggak berakar, kita tidak bisa bertumbuh, jatuh dan mati. Ini penting sekali. Makanya ada beberapa bagian yang harus kita bahas tentang berakar. Pertama, berakar. Saat berakar, pasca berakar. Ini penting sekali. Kalau kita lihat konteks bacaan ini bagian dari tulisan Paulus ketika dia di penjara. Sama seperti kitab Filipi. Ini tulisan-tulisan ketika di penjara. Ini menunjukkan bahwa walaupun Paulus dalam mengikuti Tuhan, dalam melayani Tuhan, banyak sekali mengalami ketidaknyamanan. Dipenjarakan beberapa kali, hampir mati beberapa kali, disiksa beberapa kali. Tapi dia tidak goyah. Sehingga Paulus menyatakan ayat-ayat ini bukan sekedar teori. Dia hidupkan. Maka paling cocok Paulus menyatakan bagaimana berakar. Karena dia praktekkan. Dan soal buah, dia teruji sekali melahirkan buah. Makanya dia tulis kitab Galatia tentang buah roh. Ini penting sekali. Maka, pertama, sebelum berakar. Ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Ini starting point untuk berakar. Yaitu menerima Yesus sebagai Kristus dan sebagai Tuhan. Ini penting sekali. Karena banyak orang percaya kepada Yesus, menerima Yesus bukan sebagai Kristus, bukan sebagai Tuhan. Kalau begitu tidak bisa untuk melanjutkan supaya berakar. Tidak bisa. Mengapa? Kalau Anda mendekati Yesus sebagai Kristus, berarti dia sebagai juru selamat, sebagai penebus, maka kita ditebus. Dalam konteks Alkitab, kalau ditebus berarti dibeli. Maka kita doulos, dia kyrios. Kita budak, hamba, dia tuan, Tuhan. Orang yang menerima Yesus sebagai juru selamat, sebagai penebus, sebagai Tuhan, baru bisa melanjutkan supaya bisa berakar. Tapi kalau mendekati Yesus sekedar Yesus penyembuhku, Yesus yang memberikan aku berkat-berkat, kalau itu pendekatan kita kepada Yesus tanpa mengerti dia sebagai Kristus dan Tuhan, sampai kapanpun Anda nggak bisa berakar. Why? Kalau kita mendekati Yesus sebagai penyembuhku, maka Yesus objek. Dan banyak orang pada akhirnya
tidak mempersembahkan hidupnya kepada Yesus. Makanya 10 orang sakit kusta datang ke Tuhan Yesus. Mereka mendekati Yesus, percaya penuh bahwa Yesus menyembuhkan mereka. Dan terjadi kesembuhan kepada mereka semua. 10-10-nya sembuh. Tapi kita tahu kan, kalau Anda tanya kepada 10-10-nya, siapa yang menyembuhkan Anda? Yesus. Semuanya mengenal Yesus penyembuhku. Tapi siapa yang menyatakan Yesus itu Tuhanku? 1 orang. Yang 1 orang ini maka bisa melanjutkan untuk menerima Yesus dan berakar dalam Yesus. 9 lagi yang tahu Yesus menyembuhkan tapi tidak mendekati Yesus sebagai penebus, juru selamat, tidak bisa berakar. Makanya jangan dekat Yesus sekedar penyembuhku. Harus penebusku, juru selamatku. Orang mendekati Yesus sebagai juru selamat penebus, Tuhan, pemilik hidupku yang harus kutaati, itu bisa selamat. Tapi kalau Yesus penyembuhku, bisa binasa masuk neraka. Nah, ini penting sekali buat kita sekalian Bapak Ibu. Supaya kita tahu dasar untuk berakar. Pertama, percaya kepada Yesus sebagai Kristus yang sah, yang diurapi jadi juru selamat penebus, dan sebagai Tuhan. Makanya ayatnya jelas. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Kamu telah. Baru berikutnya, karena itu. Ini penting sekali. Makanya mayoritas orang Kristen yang datang ke gereja menghampiri Tuhan sekedar mujizat, tidak bisa berakar dalam Yesus. Nggak bisa. Jadi tahap pertama, kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap dalam Dia. Relasi kita kepada Tuhan harus Dia Tuhan kita, penebus, pemilik hidup kita, dan kita tetap mengabdi kepada Dia. Kita tidak pernah menebus diri kita, siapapun di dunia ini, apalagi setan, nggak pernah menebus kita, Tuhan. Maka kita bukan kepunyaan kita lagi, kita bukan kepunyaan siapa-siapa lagi, kepunyaan Kristus. Makanya, karena itu hendaklah hidupmu tetap dalam Dia. Tetap dalam Dia ini diuraikan dengan ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Ini penting. Setelah kita bertobat lahir baru, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita terima dalam hati. Itu dikatakan dalam Efesus pasal 3 ayat 13, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Maka berikutnya, setelah diam dalam hatimu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kamu berakar serta berdasar dalam kasih. Itu kata Injil Yohanes. Kita di dalam Dia, Yesus dalam kita, dan kita harus dalam Dia. Tahap berikutnya, kita di dalam Dia. Orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dan pribadinya, tidak otomatis dia di dalam Yesus. Maka, setelah kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat penebus, kita harus tetap di dalam Dia. Setelah kita terima Dia dalam diri kita, kita tahap berikutnya di dalam Dia. Ini baru belajar bertuhankan Dia. Kalau sekedar kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara de jure,
Dia Tuhan kita. Tetapi secara de facto, tanpa kita menyerahkan diri kita sepenuhnya sama dia, dengan kita dalam dia, kita nggak bisa mengakui dia sebagai Tuhan secara de facto. Makanya nggak heran Tuhan Yesus berkata, pada zaman akhir banyak orang teriak Tuhan, Tuhan, Tuhan. Aku banyak bernubuat demi namamu. Aku banyak mengusir setan demi namamu. Aku banyak bernubuat. Tapi Tuhan gak ragu-ragu, aku tidak kenal engkau. Karena mulut bibirmu mengatakan Yesus Tuhan, tapi tindakanmu tidak menyatakan Yesus Tuhan. Maka untuk mengakui Yesus Tuhan di dalam kelakuan secara de facto, kita harus di dalam dia. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, puncaknya yang berkenan di mata dia. Itu ibadah yang harus kita bangun di dalam dia. Maka langkah berikutnya, hendaklah kamu berakar di dalam dia. Siapa dia? Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kita berakar pada jalan yang adalah kebenaran dan hidup. Hidup kita bermakna, menjadi berkat. Ada kesaksian, ada keteladanan hidup. Itu kita dasar pertama untuk di dalam dia berakar. Kalau berakar dalam Yesus, pasti kita menyerapkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, nutrisi yang sehat. Tapi musuh akar berikutnya, kita mendekati Yesus bukan seperti yang Yesus maksud. Kita mendekati Yesus seperti yang kita maksud. Atau seperti yang orang maksud. Ini bahaya. Itulah yang terjadi pada jemaat Roma. Apa itu? Roma 12 ayat 2. Jangan serupa dengan dunia ini. Orang percaya banyak mendekati Yesus sama seperti dunia mendekati Tuhannya. Akhirnya Tuhan objek, dia subjek. Sehingga kita suka sekali yang mengenakkan telinga, yaitu Tuhan mengabulkan permintaan kita. Kan itu bahaya. Kita beribadah bukan supaya Tuhan mengabulkan permintaan kita. Itu ajaran salah. Kita mendekati Yesus supaya kita mengerti kehendak dia, supaya kita taati dia. Maka ke gereja itu bukan bicara menerima, tapi mempersembahkan hidup. Supaya hidup kita ini diproses. Jangan lagi aku jadi Tuhan bagi diriku, jangan lagi aku penentu diriku, tapi Yesus Tuhan bagi diriku. Yesus pemilik hidupku, yang menentukan hidupku. Nah, ini tidak bisa instan ketika bertobat lahir baru. Makanya terjadi tanpa sadar jemaat Roma serupa dengan dunia ini. Makanya banyak orang sulit berakar dengan benar karena nutrisinya nggak sehat. Suka sekali khotbah-khotbah yang mengenakkan telinga. Habis kita. Orang-orang seperti ini akarnya nggak kuat. Ketika ada masalah jatuh, ada masalah jatuh. Itu juga yang terjadi pada jemaat Korintus. Aktif mengoperasikan karunia-karunianya. Tapi paradigma tata nilai mindsetnya tidak berubah. Maka mereka melayani pekerjaan Kristus. Bukan melayani si pemberi pekerjaan yaitu Kristus. Melayani pekerjaan Kristus. Itu beda. Akhirnya mereka saling bangga-membanggakan. Punya karunia bahasa roh lebih hebat daripada karunia khotbah. Karunia khotbah lebih hebat daripada karunia yang lain. Karunia pengetahuan lebih. Jadi berantem, berselisih. Konflik di jemaat Korintus. Karena tidak berakar di dalam dia dalam pengertian ajaran yang sehat. Ini banyak sekali orang bertobat lahir baru tidak berakar dalam dia, di dalam kebenaran dia. Akhirnya banyak orang melayani, mengejar kedudukan. Banyak orang melayani, mengejar pujian.
Banyak orang melayani, mengejar kekayaan. Banyak orang lain merasa hebat dengan mujizat-mujizat. Ini sedih. Melayani yang benar bukan waktu khotbah. Melayani benar bukan waktu mendoakan orang sakit sembuh. Melayani yang benar, kita pelaku-pelaku firman enggak dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita melakukan apa kata Tuhan, itu namanya melayani Tuhan. Tapi karena banyak orang mendapat pengajaran makan nutrisi yang nggak seperti yang Tuhan maksud, akhirnya nggak sehat, akhirnya bagus di mimbar, nggak bagus dalam kehidupan sehari-hari. Bagus di mimbar, selalu jatuh bertengkar di rumah tangga. Karena akarnya nggak memakan nutrisi yang bagus. Karena nggak di dalam dia. Makanya hendaklah kamu berakar di dalam dia. Melalui tetap di dalam dia. Setelah kita sulit berakar yang bagus karena ajaran-ajaran makanan rohani, nutrisi yang nggak sehat, akar kita nggak bagus. Tapi berikutnya, yang membuat akhirnya mati bibit, kita nggak tetap dalam dia. Contoh, dulu anak saya umur 3 tahunan. Kami makan rambutan. Terus saya bicara, ini bijinya kalau ditanam, nanti akan tumbuh dan buah lagi banyak rambutan. Nah, namanya anak kecil langsung berpikir, enak banget banyak buahnya. Gimana caranya, Pak? Anak saya bertanya, kita tanam. Maka dulu kami ada kontrakan rumah, ada tanah cukup lumayan. Kami tanam bersama-sama biji rambutannya. Kami tanam sama-sama. Nah, nanti dia berakar, dia bertumbuh, berbuah. Pulang pelayanan saya keesokan hari, anak saya megang biji rambutan. Dia bilang, Pak, kok nggak berubah, nggak tumbuh, nggak ada buahnya? Loh, apa itu? Dia bilang, biji rambutan yang kita tanam kemarin. Loh, nggak bisa berakar apalagi tumbuh kalau nggak tetap. Kalau kau mau korek, kau mau ambil, kau letakkan di meja kaca. Ya nggak berakar kalau nggak tetap. Makanya supaya berakar di makanan yang sehat harus tetap ada nilai disiplin. Salah satu contoh praktis adalah capek tidak capek, ngantuk tidak ngantuk, sehat kurang sehat, konflik tidak konflik dalam rumah tangga. Tetap kita bangun pagi baca Alkitab tiap hari. Kalau nggak tetap, jangan harap berakar. Mati iya. Nah, ini penting sekali. Supaya berakar dalam dia, tetap harus ada disiplin. Makanya musuh kita supaya tidak berakar baik adalah nutrisinya nggak sehat, suka pengajaran-pengajaran yang mengenakkan telinga, terus tidak disiplin. Berikutnya, egosentris, kedagingan, sombong, manusia lama masih hidup, itu menghalangi. Ini penting sekali. Nah, janganlah kita egosentris. Biarlah kita di proses kita makin berkurang. Jangan lagi mendekati Tuhan nilai-nilai kesementaraan, bukan nilai kekekalan. Jangan nilai itu bisa khotbah, punya pengetahuan, punya bahasa roh. Itu bukan nilai-nilai utama. Karena itu bukan nilai kekekalan. 1 Korintus 13, pengetahuan akan lenyap. Bahasa roh akan berhenti. Nubuat juga akan berhenti. Itu nggak kekal. Jangan kita berorientasi ke sana.
Makanya kita harus berorientasi pada kekekalan. Jika satu orang saja bertobat, maka sisi surga bersorak-sorai. Pertobatan terus-menerus penting sekali di dalam kita berakar dan bertumbuh. Maka harus egosentris itu dihilangkan. Apalagi dosa-dosa yang gak diselesaikan. Masih menyimpan kesalahan pasangan. Ngorek-ngorek kesalahan pasangan. Masih benci, dendam, tidak bisa mengampuni. Itu saluran untuk dapat makanan mampet. Nggak bisa. Itu penghalang untuk berakar. Makanya ini penting sekali. Berakar dalam Dia. Menikmati makanan firman Tuhan yang sehat. Apa yang sehat? Yaitu sukalah khotbah-khotbah ketaatan. Khotbah perintah Tuhan untuk ditaati. Sukalah khotbah-khotbah yang menegur dosa kita, yang membongkar kemunafikan kita. Karena firman Tuhan itu bermanfaat bukan hanya mengajar, tapi juga menunjukkan kesalahan kita. Sukalah mendengar khotbah yang memperbaiki kelakuan kita. Perlu ditegur paradigma kita yang salah. Masih sama dengan dunia. Perlu ditegur worldview, sudut pandang cita-cita, fokus kita, nilai, tata nilai kita. Perlu ditegur. Makanya kaya jangan nilai. Khotbah bagus jangan nilai. Nilai itu hidup benar. Itu nilai. Buah roh itu nilai. Orang punya buah roh yang benar, hidup benar, nggak takut akan penghakiman. Punya karunia roh tapi tidak nyata buah roh, habisin dalam penghakiman. Ini penting sekali. Makanya kita harus berakar dalam Dia. Menikmati makanan nutrisi yang sehat, pengajaran yang sehat. Yaitu firman Tuhan yang mengandung pengajaran, yang menunjukkan kesalahan, yang memperbaiki kelakuan. Puncaknya apa? Mendidik kita dalam kebenaran. Marilah kita lebih tertarik jadi hamba Tuhan yang benar, jadi pasangan yang benar, daripada sekedar jadi hamba Tuhan terkenal. Itu nggak nilai. Jadi hamba Tuhan, mobilnya mewah. Enggak nilai itu. Itu duniawi sekali. Itu dikagumi dunia. Tapi yang disukai Allah adalah kita jadi orang benar. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Doa orang yang benar. Orang yang benar. Bukan doanya yang benar. Maka ini penting sekali kita berakar dalam Dia. Ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kehendak Dia, walaupun pakai firman Tuhan, itu harus bisa kita pilah. Ini sehat atau enggak sehat. Makanya ajaran Alkitab itu harus kita tahu. Yang harus kita pegang. Yang enggak harus, enggak usah kita fokuskan yang enggak harus. Enggak usah doa puasa habis-habisan sampai ngutang ke Israel. Ke Israel enggak harus. Jangan jadi penekanan. Walaupun saya katakan, Bapak Ibu, kalau Anda punya uang, saya ulangi, kalau Anda punya uang, bisa jalan-jalan ke Amerika, ke Eropa, kenapa nggak mampir ke Israel? Lihat sejarahnya. Walaupun berapa kali kita ke Israel, nggak jamin kita rohani kalau kita nggak bertobat. Jadi itu nggak harus. Jadi gereja jangan terlalu menekankan, harus ke Israel. Nggak, itu nggak fokus. Harus sangkal diri, harus pikul salib, harus jadi murid Tuhan. Setelah beritakan Injil, ajarlah mereka seperti yang kuajarkan. Jadi murid, itu harus. Kalau itu terjadi, fungsi akar terjadi apa? Dan dibangun atas Dia, terjadi pertumbuhan. Itu tujuan akar, terjadi pertumbuhan. Bagus sekali. Dan berikutnya, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Nggak goyah dengan ajaran-ajaran palsu, dengan ajaran-ajaran mengenakan telinga. Nggak goyah, termasuk kesulitan, tekanan.
Kita nggak goyah. Saya ceritakan Anda, bibit korma di Timur Tengah sana, menanamnya tahu nggak? Bijinya ditanam, terus diletakkan batu besar. Tujuannya apa? Supaya ditekan. Apa itu? Nggak cepat dia bertumbuh. Kenapa? Dia harus berakar dulu, ke bawah dulu. Ke bawah dulu beberapa saat, baru kemudian dia mulai kuat bertumbuh, kuat, bagus. Lama-lama kalau nggak dia nembus batu ini terangkat pelan-pelan, lama-lama terguling. Itu pohon korma jadi bagus. Makanya hati-hati kita kalau baru bertobat langsung cepat-cepat melayani. Itu akarnya belum kuat. Makanya Paulus bilang, orang baru bertobat jangan langsung melayani. Harus dimuridkan. Makanya saya ketika ada teman saya bilang, Pak Ridwan, luar biasa loh anakku. Iya, puji Tuhan, kenapa? Udah bisa khotbah. Banyak orang suka khotbahnya. Oh bagus. Tapi saya tanya kamu, kalau dia bawa mobil, dipepet orang, dia mengalah nggak? Ya enggak sih, dia pepet balik, dia marah-marah. Nah bahaya. Bagus khotbah, nggak bagus dalam kehidupan sehari-hari. Ini bahaya. Akhirnya orang banyak pelayanan tanpa dasar yang kuat, sombong rohani, sulit ditegur. Inilah calon-calon hamba Tuhan jatuh di ujung jalan nanti. Banyak hamba Tuhan sekarang jatuh. Waktu akan menguji. Orang jadi dokter saja prosesnya panjang. Pendidikan TK 2 tahun, sekolah dasar 6 tahun, sekolah menengah SMP SMA 6 tahun, kemudian kuliah panjang. Apalagi jadi hamba Tuhan. Nggak segampang yang kita pikirkan. Kita harus berakarnya kuat. Kemudian kenapa pohon cemara lambang Natal? Pohon cemara itu tidak di pantai, di gunung. Kalau di gunung makin tinggi, makin gede angin menerpa. Pohon cemara dari kecil terlatih angin kecil. Fungsinya apa? Supaya melalui goncangan, akarnya makin gampang masuk ke dalam. Melalui goncangan, makin tinggi dia, makin angin tinggi menerpa. Dan survei membuktikan, sulit sekali pohon cemara tumbang di angin yang paling besar sekalipun. Lain dengan kejadian di komplek perumahan kami di Cinere. Developernya menanamkan cemara, diambil dari wilayah mana, dataran tinggi, diambil, ditanam di Cinere. Tidak melalui proses alamiah berakar di situ, ditanam. Walaupun dipegang dengan beberapa penahan, begitu angin gak begitu keras seperti di gunung, tumbang rata-rata. Karena nggak alamiah berakar di situ. Makanya kalau kita dalam tanda kutip lambat untuk melayani dalam konteks sesuai dengan waktunya Tuhan, itu ketika saatnya melayani, goncangan nggak bisa menjatuhkan kita. Ini pentingnya berakar. Dan apa berikutnya? Bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan berikutnya berbuah. Dimulai dengan apa? Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Artinya, situasi kesulitan apapun termasuk kayak konteks sekarang, pandemi COVID-19, fokus kita bukan durasinya cepat atau lambat. Bukan. Jangan berdoa puasa supaya cepat berhenti. Bukan. Doa puasalah supaya walaupun pandemi COVID-19 tetap ada, kita tetap jadi kesaksian, kita kuat, tetap kita jadi berkat. Itu bukti utama akar yang benar. Buah. Maka terakhir, tujuannya akhirnya kesimpulan apa? Jadi kesaksian. Kita menjadi surat-surat yang terbuka, buah roh nyata, maka kesaksian mulut pelengkap, bukan utama. Karena kesaksian hidup kita konsisten, sabar, penuh kasih, sukacita, damai sejahtera,
sampai penguasaan diri. Karena itu konsisten, orang sekitar kita melihat dan itu teruji oleh waktu, maka nggak heran kalau mereka mengadukan masalahnya pada kita. Itu momentum kita lengkapi kesaksian hidup kita dengan mulut. Kita ceritakan supaya banyak lutut bertelut dan mulut mengaku Yesus Tuhan. Akhirnya kesaksian utama dari berakar adalah buah. Mulai dari buah pertobatan, Matius 3:8, kemudian buah roh, Galatia 5 ayat 9-20, dan seterusnya sampai 22. Kemudian buah jiwa-jiwa. Ini tujuan akar. Pasti kalau itu akhir hidup kita, pasti benar kita ikut Kristus. Maka jemaat ini kasih oleh Tuhan, yuk, kalau Anda sudah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat, penebus, hendaklah hidupmu tetap dalam Dia. Baru bisa berakar. Barulah kita berakar dalam Dia, jangan di luar Dia. Supaya nutrisi yang kita terima sehat. Makanya penting sekali gereja kita menikmati ajaran-ajaran sehat supaya kita kuat bertumbuh. Ada tantangan, kesulitan, badai, tetap kuat, dan akhirnya keluar buah-buah. Keluar buah roh. Buah roh itu tidak plural, tapi buah roh 9 rasanya. Nah, itu jadi kesaksian. Akhirnya banyak orang bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan Selamat. Dan kita sebagai orang yang berakar bertumbuh seperti pohon menjadi kesukaan pemilik pohonnya. Dan Tuhan Yesus dipermuliakan, Bapa di surga disenangkan. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sangat bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan di bawah tema tentang berakar. Terima kasih Tuhan. Dan dalam konteks kebenaran firman-Mu, posisi berakar itu penting sekali. Karena itu keharusan, bukan sebaiknya. Harus, karena tanpa berakar, kami nggak bisa dibangun dalam Kristus. Kami tidak bisa bertumbuh rohani kami. Apalagi berbuah. Kesimpulan syukur kami yang indah kepada Kristus yang lebih dahulu melakukan segala-galanya untuk keselamatan kami dan untuk hidup benar. Terjemahkan lebih lanjut kebenaran firman ini dengan segala kekayaan maknanya seperti yang Tuhan maksud. Materaikan dalam roh hati kami masing-masing. Jika ada dosa dan kejahatan kami ditegur, secara langsung atau tidak langsung, ampuni kami Tuhan. Jika ada paradigma kami masih serupa dengan dunia ini, tata nilai kami, worldview kami masih serupa dengan dunia ini, ampuni kami Tuhan. Baiklah kami tegas terhadap diri kami, tetap di dalam Engkau, berakar dalam Engkau, bertumbuh dalam Engkau, makin kuat dan teguh, setia taat kepada Engkau. Akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Melalui hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus. Sebagaimana Kristus di dunia ini jadi kesaksian sampai akhir hidupnya, kami pun jadi kesaksian. Sehingga banyak orang lutut bertelut dan mulut mengakui Tuhan. Maka banyak orang memberi diri, menerima Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hidupnya, dan memberi diri untuk dalam Engkau, tetap dalam Engkau, dan berakar berbuah seperti kami Tuhan. Berkati Tuhan. Sebab dalam nama Yesus kami sungguh berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam. Puji Tuhan. Firman Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Pak Ridwan. Terima kasih untuk firman Tuhan. Tuhan senantiasa memberkati pelayan Pak Ridwan dalam kota, luar kota, dimanapun Pak Ridwan pergi. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati ibu dan anak-anak juga. Keluarga ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Terima kasih jemaat. Saya percaya semua kita diberkati. Amin. Amin. Luar biasa.
Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapak yang baik untuk firman Tuhan yang sudah Engkau pakai hamba-Mu Pak Ridwan Huta Barat menjadi berkat untuk kami semua. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa bersatu hati memberkati Pak Ridwan, ibu dan keluarga di dalam nama Tuhan Yesus. Penyertaan Tuhan menyertai mereka kemanapun mereka pergi. Apabila Pak Ridwan pergi keluar kota, kemanapun, biar Tuhan tutup bungkus dan darah yang kudus. Malaikat dari surga berkemah sekelilingnya, menjaga keluar masuknya. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih, dan sekarang hamba berdoa untuk setiap jemaat, dalam suka maupun duka, penyertaan perlindungan, anugerah kebaikan Tuhan menyertai setiap jemaat dan kami semua. Kami percaya tidak ada satu hal tanpa seizin Tuhan. Tidak ada satu hal yang kebetulan. Semuanya tepat sesuai dengan rancangan dan rencana Tuhan untuk membuat setiap kami semakin bertumbuh, semakin indah di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih. Kami mau terima berkat Tuhan. Mari jemaat angkat tangan dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kepandaian, kecerdasan, hikmat dan pengetahuan dari sorga turun kepada kita semua pada pagi hari ini. Biarlah kasih Kristus melimpah dalam kehidupan kita. Biar roh takut akan Tuhan menguasai kehidupan kita. Biarlah kesetiaan, ketaatan untuk membaca dan merenungkan dan melaksanakan firman Tuhan menjadi bagian kita, kehidupan kita. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turun dan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan kita semua yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan, amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu. Jalan hidupku, seluruh nafasku, untuk ceritakan semua kebaikan-Mu. Segenap hidupku hanya untuk senangkan-Mu. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Juru Selamatku.